Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Ikhwatul iman, para pemirsa Aliman TV dan juga para pendengar setia Radio Suara Aliman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di program Ngabuburit bersama Ustadz, di mana kita akan membahas secara singkat satu buah tema untuk mengisi waktu kita menjelang berbuka puasa. Dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh salah satu guru kita, yakni Ustadz Musta'in Syahri hafizahullahu taala. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ustadz, baik Ustadz. Nah Ustadz, Afan ini mengganggu waktunya Ustadz. Mas mau bertanya masih seputar bulan Ramadan Ustadz. Ini kan sudah menjelang Hari Raya Idul Fitri Ustadz. Mungkin bisa dijelaskan apakah ada sunnah-sunnah di Hari Raya Idul Fitri Ustadz? Mas Ahmad Barakallahu Fik. Memang Hari Raya Idul Fitri itu kan salah satu dari dua hari raya Islam, ya kan? Islam itu cuma punya dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan momen ini hanya ada sekali dalam setahun. Tentunya setiap muslim dan muslimah menginginkan agar dapat menyempurnakan hari-hari atau hari istimewanya ini. Dan sebaik-baik petunjuk, ya kan, dalam memanfaatkan kesempatan yang besar ini adalah petunjuk dari Rasulullah SAW. Petunjuk dari Rasulullah SAW. Maka setiap muslim dan muslimah harus mengetahui dan memperhatikan tentang apa yang telah diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada hari raya Idul Fitri dianjurkan yaitu mandi. Pertama itu mandi di pagi hari itu. Mandi untuk sholat Id. Mandi sebagaimana mandinya karena junub. Ya. Dan bagi laki-laki dianjurkan memakai pakaian yang terbaik. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memiliki jubah khusus yang hanya dipakai untuk sholat Aid dan sholat Jumat. Tidak dipakai selain itu. Menunjukkan bahwasanya boleh seorang itu memang memiliki pakaian yang spesial untuk hari-hari yang istimewa seperti ini. Dan khusus juga bagi laki-laki mengenakan minyak wangi. Ya, mengenakan minyak wangi yang sebaik-baik yang dia punya di rumahnya. Nah, di antaranya juga yaitu dianjurkan memperbanyak takbir. Memperbanyak takbir. Dan khususnya ketika dia keluar rumah menuju tempat dia menunaikan sholat, tanah lapang yang dia gunakan untuk melaksanakan sholat Id. Perbanyak takbir di jalannya itu. Dianjurkan dengan suara keras, tapi bukan teriak-teriak juga. Suara keras, dalam artian bukan suara lirih, hanya dengar dirinya saja atau orang sebelah, enggak, tapi dengan keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Keras, didengar oleh sebelahnya. Dengan 2 takbir boleh, seperti saya contohkan barusan. Boleh juga dengan 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Ini dibaca sepanjang dia perjalanan menuju tanah lapang untuk melaksanakan sholatnya. Dan ini dibaca sampai khotib naik mimbar atau sampai hendak dilaksanakan sholat Id. Itu dibaca, diperbanyak itu baca. Sendiri-sendiri. Lalu di antara yang dianjurkan juga bagi setiap muslim dan muslimah ya sholat Id sendiri.
dikerjakan di tanah lapang, ya, kecuali darurat. Misal tidak ada lapangan atau tanah lapang yang layak untuk melaksanakan sholat id, atau karena keadaan, ya, kondisi hujan sehingga tanah lapangannya tidak layak dipakai, maka boleh ke masjid. Tapi pada asalnya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW, itu hendaknya ya dilakukan di tanah lapang. Dan ini tapi tidak mengapa dikerjakan di masjid. Hanya lebih utama kalau memang ada tanah lapang yang layak digunakan untuk sholat id, maka di situ lebih utama, lebih dianjurkan. Nah, dan mendengarkan khutbahnya. Kemudian juga di antara yang dianjurkan yaitu pulang dari salat idnya melalui jalan yang berbeda dari jalan yang tadi dilewati untuk pergi menuju tanah lapangnya. Itu kalau ada gitu kan. Dianjurkan. Dan juga dianjurkan juga di hari itu tahniah. Saling mengucapkan selamat antara sama muslim. Ya, seperti biasanya ya kan. Selamat hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Boleh. Selamat hari raya Idul Fitri. 1441 ya. 1441 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa kita, boleh. Atau Idul Mubarak. Ya, semoga idmu diberkahi oleh Allah SWT. Doa-doa yang bagus. Ini dianjurkan di hari itu. Itu di antara yang dianjurkan. Allah Ta'ala alam. Ini di antara yang hendaknya kita perhatikan. Ya, berapa tadi, Mas? Kalau kita ulang, nggak apa-apa ya diulang ya. Apa tadi yang pertama? Mandi, pakai bajuan bagus, pakai parfum, ini bagi laki-laki ya. Yang kedua, memperbanyak takbir ya guysnya di jalan. Yang ketiga, melaksanakan sholat id dengan berjamaah kalau ada. Tapi kalau tidak bisa, yang termasuk kaitan dengan sholat id ya. Sholat id ini para ulama menjelaskan bagi yang ketinggalan sholat id, ketinggalan jamaah atau tidak bisa melaksanakan dengan berjamaah, maka dikerjakan di rumah. Boleh sendiri atau dengan keluarganya. Ini banyak asar. Ya, banyak dilakukan oleh para salaf. Ketika mereka ketinggalan sholat id secara berjamaah, mereka kumpulkan keluarga di rumah. Mereka laksanakan tanpa khutbah. Bagaimana caranya? Seperti sholat id itu. Ya, 7 takbir di rakaat pertama, 5 takbir di rakaat kedua, hanya tanpa khutbah dikerjakan di rumah. Ya, mungkin ini solusi ya, pada tahun ini di mana ya ada wabah dan tidak dianjurkan melaksanakan sholat id dengan berkumpul-kumpul ya kan. Maka ini boleh jadi solusi bagi kaum muslimin yang memang tidak bisa melaksanakan secara jamaah, kerjakan di rumah dengan keluarga, ya Mas, yang punya keluarga. Sendirian. Nah, Ustaz. Nah, Allah Ta'ala alam. Insyaallah. Nah, Ustaz. Cukup ya, Mas ya? Ada lagi ya? Ustaz, insyaallah. Mungkin Ustaz, selain itu kan tadi sunnah-sunnah yang dianjurkan Ustaz. Nah, Terus di masyarakat kita mungkin ada kebiasaan yang sudah dilakukan seperti berkunjung ke sanak saudara. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Dan mungkin apa ada keutamaannya Ustaz? Nah, bahkan sampai ada acara mudik nih loh. Sampai ada budaya mudik itu. Mudik jauh dari kota pulang ke desa untuk temu kerabat, ya kan, temu orang tua. Bagaimana hukumnya ini? Pendapat yang lebih kuat, insyaallah ta'ala, ini diperbolehkan. Berkunjung kepada sanak keluarga, kepada orang tua, kepada teman, kepada guru-guru, kepada asatid. Ya kan? Dalam momen seperti ini, pendapat yang kuat dibolehkan insyaallah ta'ala. Selama tidak diyakini keistimewaannya. Tidak diyakini ada keistimewaan dan keutamaan khusus pada hari tersebut. Nah, hanya saja dilakukan pada kesempatan tersebut karena hari raya atau kesempatan tersebut adalah kesempatan yang baik, di mana pada momen tersebut, nah, berkunjung ke saudara, ke kerabat, ke sahabat, nah,
itu lebih mudah. Mereka lebih mudah ditemui di hari-hari tersebut. Waktu mereka lebih renggang. Terlebih pada hari-hari tersebut, mereka lebih welcome. Lebih welcome untuk menerima tamu. Dibanding dengan hari-hari yang lain selain hari raya, ya kan? Bisa aja ada kesibukan. Kita sudah ingin berkunjung ke rumahnya, dia nggak ada di rumah. Atau ada di rumah, tapi sibuk, nggak bisa nemu kita. Tapi di hari raya, coba perhatikan. Di Indonesia khususnya. Atau di tangga kita. Itu kalau hari raya Idul Fitri, hampir atau semua, setiap rumah menyediakan snack. Makanan, kue-kue, jajan-jajan disiapkan, minuman disiapkan. Bahkan ada sebagian rumah itu sampai nyiapkan nasi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mereka siap didatangi tamu. Ini momen di mana kita. Nah, sehingga secara kesimpulannya pendapat memang ada khilaf dari para ulama, tapi insya Allah pendapat yang lebih kuat diperbolehkan. Asal tidak diyakini ada kelebihan khusus. Tidak yakin bahwasanya berkunjung di hari ini beda dengan hari-hari yang enggak. Tapi hanya karena momen hari raya adalah momen di mana lebih mudah untuk berkunjung. Setiap orang welcome untuk dikunjungi. Nah, untuk keutamaan ya, betul. Hal ini juga karena memang berkunjung itu memiliki keutamaan yang besar. Keutamaan sangat besar sekali. Berkunjung ke teman, sesama muslim, ke rumahnya sangat besar. Di antaranya dijelaskan dalam sebuah hadis di mana ada seorang, diceritakan Rasulullah SAW, ada seorang yang hendak berkunjung ke saudaranya atau saudaranya seiman di kota lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat kepada orang ini untuk menemuinya di perjalanannya. Akhirnya malaikat ini berwujud manusia. Maka malaikat ini menemui, bertanya, "Mau kemana Anda?" Orang ini menjawab, "Mau ke rumah fulan di kota fulan. Mau berkunjung ke sana." Ditanya lagi, "Apa yang membuatmu datang untuk mengunjunginya?" Padahal jauh lah. Itu kurang lebih seperti itu. Apa yang mendorongmu? Apa niatmu? Penyebabmu? Yang membuatmu datang untuk mengunjunginya, jauh-jauh untuk mengunjunginya. Orang yang menjawab, tidak ada kecuali karena aku mencintainya karena Allah. Ini syaratnya penting nih. Dia bilang saya mengunjunginya, mau ke rumahnya karena saya mencintainya karena Allah. Maka malaikat tadi mengabarkan, ketahuilah sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Saya mengabarkan kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu karena cintamu kepada saudaramu karena Allah. Ini keutamaannya. Ini menunjukkan bahwasanya hal itu yaitu berkunjung ke rumah saudara yang dilakukan karena Allah, karena cintanya kepada Allah, karena saudara seiman. Ini diantara sebab datangnya cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini teman lah ya, teman. Lebih utama lagi kalau yang dikunjungi itu keluarga, kedua orang tua. Ini yang disebut dengan silaturahim. Silaturahim itu banyak orang salah kaprah sebenarnya Mas ya. Silaturahim itu adalah mengunjungi kerabat. Ya, kerabat yang punya hubungan darah. Bukan teman. Adapun berkunjung ke teman itu mungkin bisa diistilahkan dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Jangan salah kaprah. Mau ke sana nih silaturahim, ke sana silaturahim. Bukan. Jangan salah kaprah. Rahim itu dari kata rahim. Ya kan? Kandungan, ya. Nasab, berkaitan dengan nasab. Maka seperti orang tua, saudara kandung, paman, ya kan? Kakek. Ini yang disebut dengan silaturahim. Tentang silaturahim ini banyak sekali dalil menunjukkan keutamaannya. Di antaranya hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsha'a lahu fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin, yang senang rezekinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, maka sambunglah rahimnya.
sambunglah rahimnya. Ini keutamaan dua dalam hadis ini. Apa tadi? Apa tadi? Rizki di lapangan dan umur dipanjangkan. Subhanallah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah ditanya tentang amalan yang memasukkan dalam surga. Maka beliau menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'ah wa tuqimu shalah wa tu'ti zakah wa tasilur rahim. Kata beliau SAW, di antara amalan yang memasukkan dalam surga, sembahlah Allah, jangan berbuat syirik. Dirikan salat, tunaikan zakat, dan sambunglah tali silaturahim. Ini antara keutamanya. Mungkin dua ini sudah cukup yang menunjukkan keutamaan sehingga kita termotivasi untuk melakukan ini. Nah Ustaz, berarti ada keutamanya namun tidak boleh mengkhususkan di hari tertentu itu Ya, Ustaz, tadi untuk berbuka. ini sifatnya umum. Ini sifatnya umum, tidak khusus. Ini bukan cuma khusus untuk hari raya, enggak, umum. Kapan kita ada kesempatan, silakan Nah Ustaz. pulang, mudik, temui orang tua. Nah Ustaz. Dan mungkin pas saat kita berkunjung itu kan ada kerabat-kerabat kita dari banyak saudara gitu Ustaz. Mungkin ada batasan-batasan tentang untuk bersalaman antara laki-laki dan perempuan dalam ini Ustaz. Maksudnya salaman dengan wanita bukan mahram kan? Nah, Ustaz. Nah, Ini, Ustaz. apa hukum? Maksudnya apa hukum salaman jabat tangan dengan wanita yang bukan mahram ya, Ustaz. mahram? Ini wanita bukan mahramnya masih muda apa sudah tua ini? Ulama membedakan. Begini, salaman atau jabat tangan. Nah, kita kalau hari raya kan kunjung-kunjung pasti tidak luput dengan salaman ya kan? Maaf, bukan cuma berkunjung tapi maaf-maafan dengan cara salaman. Nah, di antara fenomena yang kita dapati, kita juga akan ketemu dengan teman atau kerabat atau tangga perempuan. Bagaimana salaman dengan jabat tangan dengan perempuan, khususnya yang bukan mahram? Dibolehkan jabat tangan dengan istri, jabat tangan dengan wanita mahram, itu boleh. Bandingkannya dengan wanita mahram yang bukan mahram. Para ulama membagi menjadi dua. Kata mereka, apabila wanita yang bukan mahram tadi, wanita yang masih muda, masih grace. Hampir semua ulama dari 4 madhab, ya, wanita muda ya, hampir semua ulama dari 4 madhab melarangnya. Artinya pendapat mereka tentang perbuatan ini haram. Perbuatan ini haram. Tidak boleh laki-laki berjabat tangan dengan wanita non mahram yang masih muda. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Terlebih pendapat ini dikuatkan dengan bahwasanya Nabi SAW tidak pernah berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram sama sekali. Bahkan dalam keadaan baiat. Tahu baiat? Baiat itu adalah janji setia kepada pemimpin. Dan itu biasanya dahulu dilakukan dengan cara berjabat tangan. Berjabat tangan. Semua yang membaiat Nabi, membaiat khalifah, membaiat pemimpin itu dengan cara berjabat tangan. Nah, tentunya ya ada laki-laki dan perempuan. Dan Nabi tidak pernah berjabat tangan dengan perempuan sebagaimana diriwayatkan oleh istri-istri beliau. Bahkan dalam keadaan baiat pun beliau tidak bersalaman dengan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis yang memang dipersiapkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Tapi ini hadis ini disahihkan oleh Albani, diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani. Kata Nabi SAW, la'an yut'ana fi ra'si rajulin bimihqiyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillulah. Artinya, kata Nabi SAW, sungguh ditusuknya kepala seorang laki-laki dengan besi, dengan jarum dari besi, ditusuk kepala dari besi, itu masih lebih ringan dari dosa berupa menyentuh wanita yang tidak halal bagi dia, yaitu yang wanita bukan mahram. Hadis ini disahihkan oleh Albani. Hadis ini disahihkan oleh Albani. Intinya hadis ini menunjukkan ancaman yang keras, yang berat, dan menunjukkan haramnya berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Ya, baik. Ini kaitan dengan wanita apa? Muda, sikres. Adapun wanita yang sudah sepuh, mbah, yaitu yang sudah tidak ada syahwat, ya, sudah tidak ada syahwat.
Maka sebagian ulama membolehkan salaman dengan mereka. Ini kebanyakan di antara ulama Hanafiyah dan Malikiyah yang membolehkan. Tapi hendaknya seorang muslim kalau memang bisa menjaga, maka menjaga tidak perlu bersalaman. Karena menghormati tidak harus dengan salaman. Dan ini lebih suci, lebih bersih, lebih terjaga kehormatannya insyaallah taala meskipun tidak salaman. Namun seandainya terpaksa harus salaman, maka untuk wanita-wanita yang sudah sepuh, wanita yang sudah tua, maka saya katakan tadi banyak di antara para ulama yang membolehkannya, di antaranya dari madhab Hanafiyah dan madhab Malikiyah. Nah, Ustaz. Tadi disebutkan salah satu keutamaan di hari raya itu memperbanyak takbir ya, Ustaz. Nah, Ustaz. Untuk takbir sendiri itu kalau diiringin dengan musik itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Masya Allah. Ini tidak boleh ini. Tidak boleh. Karena termasuk mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Wala talbisul haqqa bil batil." Jangan kamu campur adukan antara yang hak dan yang batil. Takbir, ini hak ini. Memperbanyak takbir di hari raya, di malam hari raya, sampai pagi itu, ini adalah amalan yang dianjurkan, amalan sunnah, dan ini al-haq. Tapi musik, ini batil. Musik nih, akhi fillah, hukumnya haram dalam Islam. Musik ini haram dalam Islam. Meskipun banyak orang di zaman ini menghalalkannya. Dan banyak orang yang menghalalkan di zaman ini, justru bukti kebenaran sabda Nabi SAW. Dalam hadis, ini hadisnya catat ya. Ini hadisnya diriwayatkan dalam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hir wal harira wal ma'azif." Kata Nabi SAW, wal khamra wal ma'azif. Afan, ada khamra di situ. Sungguh akan ada di antara umatku beberapa orang, tidak semua berarti kan, beberapa orang yang menganggap halal penzinaan, kain sutra bagi laki-laki, dan khomer, dan yang terakhir ma'azif. Ma'azif ini alat musik. Alat musik. Ini menunjukkan dahulu di zaman Nabi, ini semua haram. Ini semua haram. Tapi Nabi SAW telah memprediksi saat itu bahwasanya nanti dari kaumku, dari umatku, dan umat Islam, ya kan? Umat Islam ada yang menganggap halal keempat hal tersebut. Di antaranya apa tadi? Adalah alat musik. Sehingga perbuatan tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam. Kenapa tadi? Karena mencampurkan yang hak dengan yang batil. Jelas Mas? Jelas, alhamdulillah. Jelas. Ustaz. Insyaallah cukup itu aja, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wah, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah, Semoga Allah ya ini menyempurnakan puasa kita. Nah, amin insyaallah, Ustaz. Semoga Allah memberkahi kita, menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa iyyakum. Baik, ikhwatul iman, demikianlah tadi program Ngabuburit bersama Ustaz Musta'in Syahrialsi hafizahullahu taala tentang sunnah-sunnah di hari raya Idul Fitri. Semoga kita dapat mengamalkannya di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.